biasanya yang mereka tanyakan ada dua hal nih. Yang pertama adalah yang salah dari lapak saya apa? Itu fungsinya bedah lapak kali ini sebenarnya. Lalu yang kedua adalah apa yang salah dari cara saya berjualan? Nah, ini yang nggak kelihatan. Apa yang salah dari lapak saya? Titik berat dari lapak itu sebenarnya tampilannya, lalu yang kedua cara upload produknya, dan yang ketiga penanganan lapaknya. Tampilan jelas itu visual pertama yang dilihat oleh calon pembeli. Jadi kalau tampilan lapaknya aja nggak menarik, nggak kelihatan profesional, ya orang juga males mau beli di situ. Yang kedua, kenapa cara upload produk itu penting? Karena mayoritas orang datang ke Bukalapak itu melakukan pencarian yang dicari barangnya, bukan tokonya. Percaya nggak percaya, mungkin ada yang cari toko ya, paling hanya sekian persen lah. Tetapi hampir 99% lah saya jamin orang masuk ke Bukalapak kalau pengen beli barang, yang dicari langsung barangnya, bukan tokonya. Sehingga cara upload produk itu menjadi sesuatu yang sangat dominan di sini menentukan produk kita akan terjual atau tidak. Lalu yang ketiga adalah penanganan lapaknya. Ini juga akan sangat penting. Kenapa? Ini yang akan memutuskan si calon pembeli itu pengen beli atau enggak gitu akhirnya. Dia udah tertarik sama barangnya, tampilan lapaknya udah bagus, dia lihat produknya udah bagus. Tapi kalau kita handle lapaknya nggak baik, ya bisa jadi orang nggak jadi beli. Jadi kita harus berpikir untuk mencari tahu gimana sih calon pembeli itu dalam rangka mencari barang yang ingin dibeli gitu. Orang masuk ke Bukalapak dulu misalkan, lalu dia searching barang, dia akan banding-bandingin barang, kan gitu. Lalu yang berikutnya biasanya dia akan ngechat ready stock nggak dan sebagainya. Jadi urutan-urutan itu yang nanti harus kita perhatikan dan harus kita handle dengan baik. Di Bukalapak itu kalau Om Tanto bisa akses di dashboard Seller Center, sebelah kiri itu ada tampilan lapak. Di situ kita bisa menentukan tema lapaknya, tema warnanya. Misalkan bisa dengan lapak dengan background warna hitam, bukan default putih seperti di Bukalapak. Bukalapak itu menyediakan tema-tema seperti itu. Lalu ada header, kalau header mungkin udah lama ya. Lalu yang berikutnya voucher lapak itu ditampilkan cukup menarik. Ada session baru itu namanya dekorasi. Di dekorasi ini kita bisa input banner di tengah-tengah lapak kita. Bisa menampilkan kategori produk unggulan kita. Lalu kita bisa menampilkan produk-produk yang ingin kita highlight. Kita bisa menampilkan koleksi apa saja yang nanti bentuknya seperti carousel gitu. Cara upload produknya. Jadi kalau Om Tante upload barang, itu nanti akan ada skor barangnya di atas. Katakanlah skornya 40, 50, 60, 80, 90 sampai 100. Di bagian atas itu nanti ada keterangan dia 100/100 atau 60/100. Semakin lengkap cara upload barang kita, semakin bagus, itu poinnya juga semakin bagus. Usahakan produk kita itu kalau bisa mencapai skor di atas 80 lah, minim 80. Kalau di bawah 80 saya rasa agak kurang ya, sehingga si mesin pencarian Bukalapak juga agak enggan nih memunculkan produk ini gitu. Sistem pencarian Bukalapak lebih senang dengan produk-produk yang punya keterangan lengkap ya, mempunyai hal-hal yang ingin disampaikan jauh lebih lengkap. Misalkan ada videonya, fotonya nggak cuma satu sisi, fotonya lebih dari satu, misalkan 3 atau 5 gitu. Lalu ada deskripsi yang menarik, syukur kalau produknya ternyata punya varian. Lalu yang berikutnya stoknya juga banyak. Ini juga ternyata menentukan poin kita. Ya, usahakan untuk skor produk ini kalau bisa tinggi sekalian, lengkapi sekalian. Kalau perlu bikin video produknya. Lalu yang ketiga, soal penanganan lapak. Kita harus fast respon nih intinya kalau dalam handle lapak ini. Lalu yang kedua, manajemen stok. Kalau barang stok habis ya udah take down aja gitu. Lalu juga manajemen pengiriman. Ini yang juga sering amburadul ya, mungkin dari proses packingnya, packingnya asal-asalan, lalu dikirimnya telat-telat. Keempat ini tidak kalah pentingnya Om Tante, soal riset tren produk. Lalu mereka demografinya seperti apa, ya, berasal dari mana, kira-kira kalau pendidikannya setara apa, cowok apa cewek, sudah menikah atau belum. Jadi kita harus paham lah ya customer kita seperti apa. Kuncinya di sana di sini sebenarnya itu. Oke.
Kuncinya kita harus tahu customer kita. Yang dari internal tuh orang yang memang mencari barangnya langsung di aplikasi Bukalapak. Dia udah kenal Bukalapak, dia udah tahu pengen cari barang dan pengen cari barangnya di Bukalapak. Secara otomatis dia cari searching di kolom pencarian, ketemulah beberapa lapak pilihannya. Itu sumber internal. Kalau dia nyangkut di lapak kita, ya alhamdulillah kita tinggal teruskan sampai dia closing kan gitu. Teknik SEO ini panjang kalau saya mau jelaskan sekarang. Intinya cara uploadnya harus benar, dari mulai menentukan keywordnya, intinya dari judulnya, lalu di foto produk, di deskripsi juga harus terkandung keyword-keyword yang memang dituju oleh kantor. Harus riset keyword juga, itu panjang ya. Tapi intinya SEO-nya harus kuat. Oke, kalau saya ngurusi SEO nggak pinter, nah belajarnya panjang, ya udah pakai fitur yang sudah ada di Bukalapak. Pakai promoted push atau pakai promoted keyword, tergantung biddingnya tapi ya. Atau biddingnya 200 lalu lapak sebelah dia biddingnya 400, ya kalah. Kita harus punya trik sendiri nih, upaya di luar itu untuk mencari calon pembeli dari eksternal. Salah satunya dari sosial media. Yang sudah punya IG, yang punya IG shopping, yang punya Facebook page, Facebook marketplace, yang punya YouTube sendiri, punya TikTok sendiri, ada Twitternya, atau ya banyak lah, sosial media banyak gitu. Siapa, berapa orang sih yang sudah mengaktifkan ini? Mayoritas belum. Oke, nah mulai sekarang Om Tante coba bikin akun sosial media, lalu coba guide calon pembeli dari situ. Nah, nanti bisa diarahkan kok ke Bukalapak. Kadang-kadang gini loh, orang nggak mau beli langsung di sosial media itu kan karena nggak percaya. Terutama soal metode pembayaran, bener nggak? Aku ditipu kalau transfer langsung kan gitu. Ya kan? Ya gunakan Bukalapak sebagai rekening bersama. Nggak harus. Karena gini Om Tante, produk yang muncul di hasil pencarian Bukalapak itu sort by relevansi. Tetapi kalau memang dibilang relevan, ya memang biasanya kalau kita ngomong gratisan tanpa fitur apa-apa, salah satu dibilang relevan adalah barangnya memang laris, barangnya barang terbaru, bukan barang yang diupload 3 tahun yang lalu gitu. Kalau kita ngomong relevansi nih, orang nyari barang pasti yang dimunculkan barang yang terbaru dan barang yang lagi happening, lagi laris, itu yang muncul di halaman satu pencarian kan gitu. Secara tidak langsung akan seperti itu, sehingga memang kalau produk yang baru upload itu agak susah muncul di hasil pencarian kalau pesaingnya banyak.